Selamat pagi, anak-anakku siswa kelas 11. Kali ini Bapak akan membahas tentang momen gaya. Jadi momen gaya itu kemampuan untuk memutar suatu benda. Jadi kemampuan untuk memutar suatu benda. Ya, itu namanya momen gaya. Semakin besar yang diperlukan gayanya, maka semakin besar nilai momen gayanya, ya. Momen gaya simbolnya adalah tau. Kemudian yang membuat benda berputar itu yang berpengaruh adalah yang pertama, adanya gaya. Nanti ada gaya. Kemudian ada juga lengan gaya atau jari-jari putar ya. Jari-jari. Nah, itu yang mempengaruhi tentang momen gaya. Sehingga ada yang mengatakan lain bahwa momen gaya merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya. Ya, gaya itu kan F ya. Lengan gaya kan jari-jari R. Ya. Maka tau itu dapat dirumuskan dengan F kali R. Nah, kalau kita gambarkan suatu peristiwa begini, ini ada batang, ada pusat putaran, ada gaya luar bekerja pada salah satu ujungnya dengan gaya F, kemudian batang ini berputar, maka yang membuat berputar ini adalah momen gaya. Semakin besar F-nya, maka semakin besar nilai momen gaya. Atau besar R juga, maka momen gaya juga semakin besar. Ini membacanya adalah tau ya, ini tau. Ya, itu tentang momen gaya. Selanjutnya, momen gaya itu merupakan besaran vektor. Nah, kalau vektor artinya apa? Berarti dia punya arah dan punya nilai. Itu dikatakan sebagai besaran vektor. Nah, kesepakatannya dalam momen gaya adalah jika putaran searah jarum jam, maka nilai momen gayanya adalah positif. Nah, kita ambil contoh begini. Ini ada batang, ya, ini ada pusat putaran, ini ada gaya luar, kemudian benda berputarnya begini, ya kan? Karena pengaruh F ke sini, maka otomatis berputarnya searah jarum jam. Maka dikatakan bahwa momen gayanya bernilai positif. Tapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka dikatakan taunya bernilai negatif. Ya, kita ambil contoh lagi. Begini. F, kemudian muternya karena akibat F maka dia muternya ke sini. Ya, karena muternya berlawanan jarum jam maka dikatakan taunya bernilai negatif. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau gayanya itu tidak tegak lurus? Ini begini. Ya, kadang bisa juga begini gayanya kan, membentuk sudut alfa, jari-jarinya R, dia berputar searah jarum jam. Maka berapa nilainya? Nah, kalau tidak tegak lurus, maka yang diperhatikan adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Namanya lengan gaya ya. Maka nilai taunya menjadi F kali R kali sin alfa. Dengan catatan alfa adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Karena terkadang soal begini, ada juga yang nanti kalian menemukan soal F-nya ke sana tapi diketahuinya adalah ini theta. Maka jangan pakai ini. Ya, kita cari nilai ininya alfanya. Nah, itu yang dipakai. Ya, yang dipakai sehingga nanti menggunakannya adalah sin ya. Supaya kita tidak menghafal dua rumus. Bisa juga menggunakan cos tapi kan menjadi dua persamaan yang dihafal. Ya. Ini ya kalau sudutnya miring seperti itu. Nah, sekarang ada lagi, bagaimana jika dalam suatu soal itu terdapat lebih dari satu gaya? Maka bagaimana? Nah, kita akan beri contoh begini. Ambil contoh ya. Dalam suatu batang
Ini jika lebih dari satu gaya bekerja pada sebuah batang ya. Ambil contoh sebelah ujung sini ada gaya ke sini F1. Ini ada gaya ke atas F2. Ini ada gaya yang miring F3. Alfa di sini, pusatnya di sini, pusat putaran. Ambil titik A, B, C, D, di mana B sebagai pusat putaran. Maka nanti bagaimana mencari nilai momen gayanya? Nah, kalau dasar seperti ini berarti kita mencari momen gaya total kan, atau sigma, ya, atau resultan, boleh ya. Nah, resultan momen gayanya adalah sini aja ya, sigma tau, di mana B sebagai pusat putaran. Kita lihat akibat F1 ke bawah maka muternya berlawanan jarum jam. Akibat F2 ke atas maka muter ke sana, maka berlawanan jarum jam juga. Akibat F3 kan ke bawah, maka searah jarum jam. Jadi akibat F1 berlawanan jarum jam, akibat F2 berlawanan jarum jam, akibat F3 searah jarum jam. Sehingga nanti nulisnya begini, F1-nya negatif, F2-nya juga negatif, tau 2-nya maaf, tau 1 negatif, tau 2-nya negatif, tau 3-nya positif, karena searah jarum jam. Nah, kalau udah tahu seperti ini, tinggal kita uraikan persamanya. F1 kali R1. R1 ini dari F1 ke pusat putaran namanya R1. Dikurangi F2 kali R2. R2 jarak antara F2 dengan pusat putaran. R2. Jadi acuannya adalah titik B. Tau 3-nya adalah F3 kali R3. Karena F3-nya tidak tegak lurus dengan batang, kalikan dengan sin alfa. Ketemu resultan momen gaya di titik B atau B sebagai pusat putaran. Kalau ada nilainya, tinggal kita masukkan nilainya. R-nya juga tinggal kita masukkan. Nah, jangan lupa R-nya harus dijadikan ke meter supaya nanti satuannya satuan SI semua. Gitu ya. Itu pembahasan tentang momen gaya, baik satu gaya maupun lebih dari satu gaya.